Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di mata kuliah teknik penulisan tajuk rencana dan opini. Ya. Syukur alhamdulillah separuh perjalanan mata kuliah ini sudah dapat kita lalui dengan baik. Ya, kita baru saja menjalankan ujian tengah semester dan Anda sudah mengumpulkan karya Anda, yaitu membuat tajuk rencana, dan saya anggap cukup baik ya karya yang Anda buat di ujian tengah semester. Artinya kalau kita buat perbandingan udah 50%, kita sudah separuh perjalanan, karena di sini kita wajib menghasilkan 2 karya tulisan, yaitu tajuk rencana dan opini. Maka untuk sesi tajuk rencana kita sudah tutup buku. Jadi Anda saya anggap sudah cukup memadai untuk bisa menulis tajuk rencana. Maka selanjutnya adalah kita akan mulai membuat tulisan ataupun artikel opini. Saya sudah jelaskan secara teori, tajuk rencana itu adalah tulisan yang bersifat institusional, sikap redaksi terhadap satu fenomena yang sedang aktual. Sementara opini ini adalah tulisan personal. Jadi di opini kita lebih bebas, kita bisa menggunakan kata saya. Kalau di tajuk kan nggak bisa, karena itu kan mewakili Kompas, mewakili media Indonesia, mewakili Tempo. Sementara opini ini adalah tulisan bisa dari dalam dan luar media. Dari luar itu adalah masyarakat umum yang mengirimkan artikel, ya, atau dari dalam redaksi wartawan ingin menulis di luar berita tentang perspektifnya terhadap fenomena yang sedang aktual. Ya, opini dulu kan dikenalnya di media massa ya, ada rubrik namanya ya, di Kompas, di media Indonesia, dan sekarang di media online pun seperti Detikcom juga membuat kanal khusus opini ya. Jadi nggak ada masalah, cuma dulu di koran, sekarang di di media online ya. Bahkan di Detik pun saya sering baca ya tulisan-tulisan opini dari para tokoh ya tentang satu fenomena aktual. Ya memang ciri dari tulisan opini itu adalah temanya harus yang lagi rame ya, karena sesungguhnya tulisan opini itu bagi media itu untuk memberikan perspektif kepada pembaca dan sisi lain lah gitu dari berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan oleh publik, atau berita-berita yang lagi sedang berita-berita yang sedang lagi rame gitu ya. Maka opini memberikan perspektif lain, memberikan wawasan kepada pembaca. Ya, di pertemuan 8 ini tugas kalian adalah membuat outline atau kerangka tulisan opini. Nanti saya akan kirimkan salah satu contoh tulisan opini ya kepada Komti, dan di dalamnya ada outline-nya gitu ya. Sekarang kita bikin outline-nya dulu ya. Nah, sejauh mana kita bisa membuat outline? Kayak misalnya kita membuat skripsi deh ya. Judulnya kan skripsi kan. Outline-nya apa? Bab 1, bab 2, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi,
bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan. Nah itu outline namanya, judulnya skripsi. Nah saya minta Anda seperti itu membuat analoginya. Judul opininya apa, nah, outline-nya apa. Nanti di setiap subjudul tadi, kayak tadi kan bab 1 tentang pendahuluan maka diuraikan menjadi paragraf, bab 2 tinjauan pustaka diuraikan menjadi paragraf, 3 diuraikan menjadi metodologi, terus sampai bab 5. Nah sekarang bikin dulu. Nah sejauh mana kita bisa membuat outline itu tergantung bahan. No. Kalau kita punya bahan yang banyak, outline-nya makin banyak juga. Ya, kalau judulnya Quo-Vadis Gibran, gitu, mau kemana Gibran misalnya. Kemudian outline-nya jadi 6 poin gitu kan. Berarti bahan Anda banyak. Berarti nanti dari 6 poin itu akan di-breakdown menjadi paragraf. Ya, nanti kita akan berikan salah satu contoh tulisan yang ada outline. Kalau nggak salah saya masih punya gitu ya. Nah itu saja dulu sih sebenarnya. Jadi hari ini Anda kumpulkan bahan, Anda cari tema ya. Tentu kalau kita bicara opini nggak dibatasi dengan ilmu komunikasi, bebas ya. Karena ini kan kita bicara opini media massa ya. Tapi yang jelas pasti cirinya adalah aktual. Kemudian ini dikumpulkan di pertemuan 9 ya. Minggu depan kita bahas outline-nya. Setelah outline itu selesai baru kita kembangkan menjadi paragraf dan kalimat ya. Saya sih menargetkan minimal kita bisa menghasilkan 2 karya opini di sisa pertemuan kita. Kalau misalnya pertemuan 8 ini membuat outline, nomor 9 pertemuan 9 itu adalah presentasi, 10 udah jadi karya, 11 revisi, 12 kita bikin outline lagi, 13 nulis lagi, 14 revisi, jadi ya. Jadi semuanya nanti akan kita bahas kekurangan dan kelebihannya di kelas seperti biasa. Jadi kita sekarang semua bersifat praktikal gitu loh. Udah nggak lagi bicara teori, kadang kan namanya juga nulis. Jadi mahasiswa saya paksa untuk bisa menghasilkan karya gitu loh. Karena memang mata kuliahnya teknik menulis gitu loh. Kalau Anda nggak bikin tulisan ya secara teori doang buat apa gitu. Nanti karya terbaik itu yang dikumpulkan pada saat UAS. Ya kalau kemarin masih mengusulkan tajuk di ujian akhir kita mengumpulkan artikel opini yang terbaik. Pesan saya gini, karena kan masih juga banyak yang gampang nih kan mata kuliah tajuk dan opini kan contohnya banyak segambreng di Google ya. Saya sih berharap ya originalitas dari tulisan itu. Jadi tentu saya bisa mengukur kemampuan Anda menulis sebagai penulis pemula. Jangan karena pengen dapat nilai A akhirnya gua ambil aja nih dari Kompas terus ditulis ulang. Banyak yang mengambil jalan kita situ. Kamu nggak bisa bohongin saya kan menulis gitu loh. Jadi curiga juga nih tulisannya bagus banget gitu loh. Saya kan bertanya-tanya. Saya lebih menghargai Anda bikin tulisannya agak jelek nggak apa-apa, tapi itu original. Saya akan kasih nilai A juga kok. Walaupun tulisan Anda belum sempurna. Yang penting lengkap, ya tidak harus sempurna. Kata kuncinya itu originalitas, genuine gitu ya. Ini mah Pak saya emang belum bisa, tapi ini karya saya. Wah itu yang saya hargai. Karena semua itu butuh proses. Nggak ujuk-ujuk kemudian setelah mata kuliah ini selesai Anda jadi jagoan menulis tajuk dan opini. Nggak, minimal dasarnya udah paham. Minimal udah punya karya. Nah itu kan yang penting ya. Karya ya. Karena kita lagi nggak bicara soal tentang hal-hal yang bersifat teoritis tinggal di Google doang. Bagaimana cara kiat menulis tajuk ya udah ada itu. Tapi karya ya, yang kita butuhkan ya outputnya gitu loh. Yang Anda yang saya nilai ya. Nah itulah kira-kira di
sekarang ya, kalaupun saya tidak bisa di hadir kelas, saya sudah memberikan pengantar melalui video ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik dan Anda mendapatkan nilai yang baik. Asal jujur dan orisinal tulisannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.